البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang pengertian Nabi dan Rasul serta perbedaan antara keduanya. Kemudian juga berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau diangkat menjadi nabi dengan apa? Indak Khalid, diangkat menjadi nabi dengan apa? Tayyib. Diangkat menjadi nabi dengan Iqra, dan diangkat menjadi rasul dengan Al-Muddathir. Dan terakhir kita isyaratkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Di antara hak-hak pokok ikhwani fillah yang wajib atas kita semua untuk menunaikannya, yang pertama adalah ittiba'u fi jami'i ma ya'muru bihi wa yanha anhu, yaitu mengikuti beliau pada semua hal yang beliau perintahkan dan semua perkara yang beliau larang darinya. Naam, ini hak yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maka ambillah, dan apa saja yang beliau larang maka berhentilah kalian. Naam, dan dalil-dalil tentang wajibnya ittiba'us sunnah banyak telah kita lewati dalam pembahasan-pembahasan akidah. Di antaranya apa? Indah kedetuan. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Baik, menunjukkan kewajiban ittiba dalam ibadah. Yang lainnya apa? Zakaria. Naam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Irbad. Baik. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda ila akhiril ayah, dan seterusnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Al-ayah. Naam. Kemudian hak yang kedua adalah as-siqah bi sihhati ma yaqul. Di antara hak beliau, kita harus yakin, betul-betul yakin, percaya dengan kebenaran apa yang beliau katakan. Kalau sampai ada secuil saja keraguan, ikhwan, ini mencacati persaksian kita, bahwasanya kita menyaksikan beliau sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Naam, seorang yang mengaku beriman tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka harus betul-betul yakin bahwasanya apa yang beliau katakan benar. Baik masuk di akal kita maupun belum masuk. Naam.
Oleh karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan yang besar dengan gelar As-Siddiq karena kuatnya beliau dari sisi keyakinan ini. Apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta merta beliau mengimani dan meyakininya. Ketika terjadi Isra wal Mi'raj, saat orang-orang Quraisy ribut, tidak percaya bagaimana Muhammad mengatakan dia pergi di malam hari dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Nah, kemudian di pagi harinya sudah berada di tengah-tengah mereka. Maka disampaikan kepada Abu Bakar dalam bentuk ejekan, bahwasanya temanmu mengatakan seperti ini, bagaimana mungkin? Maka dengan tenang Abu Bakar mengatakan, la in kana qala dzalika laqad sadaq, inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik, usaddiquhu bi khabaris samai fi ghudwatin aw rahah. Jika dia mengatakan demikian, maka sungguh dia telah benar. Ya, pokoknya kalau beliau yang mengatakan, maka itu benar. Sungguh aku membenarkan beliau pada perkara-perkara yang lebih jauh dari apa yang diberitakan tentang Isra Mi'raj. Yaitu aku yakin dan membenarkan beliau tentang khabar-khabar yang datang dari langit untuk beliau, baik di waktu pagi maupun petang. Makanya digelari dengan As-Siddiq. Ini sebabnya. Hak yang ketiga, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu ma yuhib. Maksudnya apa? Hak yang ketiga ini, akhwan, yaitu kita dituntut untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga apa? Mencintai apa-apa yang beliau cintai. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara sebesar-besar hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merupakan perkara yang wajib yang tidak akan mungkin keimanan seseorang bisa sempurna tanpanya. Hadis siapa yang menunjukkan hal ini? Indak Abu Zaid. Bahwasanya tidak akan sempurna keimanan seseorang sampai mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan dia terhadap dirinya sendiri. Baik, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahihain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada kecintaan terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, dan terhadap keseluruhan manusia. Bahkan manisnya iman tidak akan bisa dirasakan kalau belum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa saja 3 perkara yang apabila ada pada seseorang akan dia dapati manisnya iman. Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu hendaknya Allah dan Rasulnya adalah 2 hal yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Naam. Kemudian berhubungan dengan kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, perwujudan yang paling jelas adalah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan adalah perkara hati.
Dan yang berhubungan dengan hati ini tidak akan mungkin bisa diketahui kalau tidak ada bukti. Nah, bukti kecintaan yang ada di hati seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, bila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku. Naam. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian hal kedua pada hak ketiga ini adalah mencintai apa yang Rasulullah cintai. Ini juga bukti kecintaan seseorang terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul mencintai beliau, tentunya akan mencintai hal-hal yang beliau cintai. Ini sudah otomatis. Awamun nas, ikhwan. Ketika mereka ngefans dengan sebagian orang-orang, nah, baik pesepak bola atau bintang film, mereka berusaha nyontok pakaiannya, gaya cukurnya, dan seterusnya. Dan seorang muslim, seorang sunni, ketika mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya harus lebih dari itu dalam mewujudkan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti beliau dan mencintai apa-apa yang beliau cintai. Bukan malah membencinya. Ketika ini dicintai oleh Rasul, maka berusaha untuk kita mencintainya. Dan inilah yang para sahabat radhiyallahu alaihim akhwani fillah contohkan kepada kita yang tidak ada pada generasi setelahnya yang mampu menandingi hal tersebut. Anas bin Malik ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dan mencari-cari dubba. Dubba itu semacam labu-labuan, ya, semacam labu yang ada pada makanan. Beliau mencari-carinya, diambilin, menunjukkan beliau suka jenis makanan tersebut. Maka seketika itu juga Anas mencintainya, menyukainya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyukainya. Naam. Dan contoh-contoh yang lain. Apalagi hal-hal yang datang nas bahwasanya Rasulullah SAW mencintainya dan mendorong kita untuk juga mencintai hal tersebut. Misalnya mencintai kaum Ansar. Al-Ansar la yuhibbuhum ila mu'min wa la yubghiduhum ila munafiq. Misalnya kaum Ansar tidaklah mencintai mereka kecuali orang yang beriman dan tidaklah membenci mereka kecuali orang-orang munafik. Maka wajib kita mencintai kaum Ansar. Dan ini yang diselisih oleh orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah maupun Khawarij yang mereka membenci kaum Ansar. Dan contoh-contoh yang lain. Intinya apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk beliau itulah yang terbaik. Hak yang ketiga yaitu ta'ziruhu wa tauqiruh. Memuliakan beliau dan menghormati beliau, membela kehormatan beliau. At-ta'zir wa tauqir. Mengenai ta'zir dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, at-ta'zir ismun jami'un li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'dhi. Ini ta'zir, yaitu suatu penamaan yang mencakup bentuk pembelaan terhadap beliau dan pengokohan serta pencegahan dari semua hal-hal yang menyakiti beliau.
Kita berusaha untuk membela, mencegah kalau ada hal-hal yang menyakiti beliau. Ini namanya ta'zir. Adapun at-tauqir adalah at-ta'zim wal ijlal, pengagungan dan pemuliaan. Dan tentang dua perkara ini Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-9, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kalian hendaknya apa? Membela beliau dan memuliakan beliau. Inilah sifat-sifat orang yang beriman. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman terhadap beliau dan membela serta menolong beliau dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama beliau, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya tidak boleh seorang muslim diam ketika Rasulullah SAW dicela atau dinodai kehormatannya. Minimal ikhwanifillah dengan mengangkat tangannya mendoakan mereka-mereka yang menghina Rasulullah SAW. Dan tentunya pengingkaran dan pembelaan terhadap Rasulullah SAW hendaknya diwujudkan dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syariat. Karena bukan pembelaan namanya kalau seorang mengatakan membela Nabi tapi dengan hal-hal yang dilarang oleh Nabi. Ini bukan pembelaan. Nah, membela Rasulullah SAW ya dengan hal-hal yang beliau contohkan dan beliau bimbingkan. Dengan itulah akan terwujud pembelaan dan pemuliaan. Dan di antara bentuk pemuliaan terhadap Nabi SAW yang dibimbingkan dalam Al-Quran adalah dengan tidak memanggil nama beliau secara langsung ketika memanggil. Dan ini tentunya di saat beliau masih hidup. Untuk kita tidak memanggil beliau dengan namanya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainahum ka du'a ibadikum ba'dha. Dilarang para sahabat memanggil Rasul dengan namanya. Kemudian juga yang kedua, tidak mendahului beliau. Di masa beliau hidup maupun setelah beliau meninggal. Sebagaimana dalam ayat pertama di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dahului. Naam, mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan bentuk mendahului Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Dengan melakukan hal-hal dalam agama ini yang tidak diperintahkan oleh Allah maupun Rasulnya. Semua jenis kebid'ahan menyelisih hal ini. Kenapa? Kebid'ahan bentuk taqaddum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pemuliaan yang ketiga dengan tidak mengangkat suara di atas suara beliau, sebagaimana juga dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah dulu Umar radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini, ikhwan, dikatakan oleh Ibnu Zubair, فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. Adalah dulu Umar ketika telah turun ayat ini, ikhwan, sampai-sampai apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar suara beliau. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diperjelas apa yang beliau katakan. Yaitu saking
melirihkan suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang keempat yaitu bersalawat atas beliau, as-salatu alaihi. Dan ahli sunnah, ikhwani fillah, mereka lah orang-orang yang bersemangat dalam mewujudkan ini, yaitu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang syar'i. Kenapa? Karena banyak dituduhkan oleh para pelaku-pelaku bid'ah bahwasanya ahlu sunnah atau salafiyun anti salawat. Ini tuduhan batil. Bahkan kita senantiasa menyuruh manusia untuk memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah amalan yang utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Siapa saja bersalawat atasku 1 kali salawat, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Dan mana salawat atas Nabi, maksudnya kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun balasan yang Allah berikan dengan bersalawat kepada hamba yang menunaikan ibadah ini, yaitu maksudnya adalah pujian. Allah akan puji dia di sisi para malaikat. Tapi dengan salawat yang syar'i, ya, bukan salawat-salawat yang diada-adakan. Ada salawat nariyah, salawat Tibul Qulub, ada salawat yang baru lagi, salawat apa yang kemarin ditanyakan, salawat isyghal. Tahu salat isyghal? Lagi ngetren juga ini. Tahu Pak Adil? Banyak dibaca di masjid-masjid itu. Pak Andin? Di masjid tetangga tidak ada? Hah? Salat isyghal yang apa? Wa ashghilidz zalimina bidzalimin. Ya. Wa akhrijna min baini zalimin, ya. Ya, ashghilidz zalimina bidzalimin, ya Allah. Maksud mereka entah apakah memintanya ini kepada Rasul. Kalau memintanya kepada Rasul, ini syirik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidz zalimina bidzalimin. Dan apa? Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim yang lain. Ini banyak dibaca pada rezim ini, kata mereka. Perbanyak salawat isyghal agar orang-orang zalim disibukkan dengan orang-orang zalim yang lain. Nah, bahkan yang kita prihatin, ikhwan, dan seruan untuk melawan corona dengan salawat Tibul Qulub. Nah, yang kalau itu diarahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya syirik. Nah, baik, yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim ketika diperintahkan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah atas nabi dan bersalamlah. Maka mereka mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian menyebutkan ayat ini bahwasanya kita diperintahkan untuk bersalawat dan salam. Fa amma salam qad arafna, adapun salam kami sudah tahu bagaimana salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa nusalli alaik, lalu bagaimana kami bersalawat? Ini para sahabat saja bertanya bagaimana bersalawat. Jadi permasalahan salawat bukan kemudian kembali kepada selera kita, ikhwan. Seorang yang mampu membuat syair, yang penting membuat syair yang baik, disenandungkan, bukan masalah itu. Bersalawat itu bukan kemudian bersyair. Salawat itu ibadah. Makanya para sahabat di sana ada deretan penyair-penyair terkenal, kalau urusannya adalah sekedar memuji, mampu mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang tinggi. Tapi perkaranya ibadah, dan para sahabat betul-betul tahu kaidah ini. Maka mereka bertanya dan diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya dalam salawat Ibrahimiyah yang masyhur. Dan inilah salawat yang paling utama. Tidak ada salawat yang lain apalagi yang dibuat oleh manusia yang melebihi keutamaan salawat ini, baik itu namanya salawat nariyah atau salawat tadi tibul qulub atau salawat isyghal atau salawat yang lainnya dengan nama-nama yang mubtada. Jadi mau perbanyak baca itu. Atau secara umum salawat yaitu dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian perkara yang kelima yang merupakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ja'luhu fi maqamihi fala huluwa wala jafa. Dan ini hak yang hendaknya diperhatikan, yaitu kita hendaknya menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan beliau, tidak hulu, tidak juga meremehkan. Kedudukan beliau apa? Abdullah wa rasuluh. Ini. Maka kita tidak hulu dalam mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seperti orang-orang Sufiyah atau orang-orang Rafidhah dan yang lainnya yang hulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai menempatkan Rasul di atas kedudukan ilahiyah, mengetahui perkara gaib, mampu memberikan kesembuhan, mampu menolak bala dan seterusnya. Beliau adalah Abdullah. Tapi juga kita tidak boleh meremehkan karena beliau adalah Rasulullah yang tidak boleh kita dustakan, memiliki hak-hak khusus yang wajib kita muliakan. Ini 5 hak pokok ikhwani fillah yang wajib kita tunaikan berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja menunaikan hak-hak tersebut biidznillah azza wajal, dia akan menyempurnakan keimanannya dan betul-betul menjadi umat beliau yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditunggu oleh beliau di telaganya kelak di hari kiamat, di saat manusia sangat butuh untuk minum setelah merasakan terik yang sangat panas di padang mahsyar. Dan al-jafa afanillah, yang dimaksud dengan jafa dabitnya sebagaimana diisyaratkan dalam As-Sarimul Maslul yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-jafa kullu ma fihi tanaqqusun lahu aw adamu tauqir. Namanya jafa yaitu peremehan. Batasannya apa? Yaitu semua perkara yang ada padanya peremehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak ada penghormatan. Ini namanya jafa. Sehingga kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap Nabi ini dijauhi. Baik. Ungkapan-ungkapan akhwanifillah ketika kita mengkhabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang keluarga beliau. Kenapa? Karena keluarga beliau bagian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Misalnya tentang Aisyah radhiyallahu anha, yang dulu sebagian mengatakan apa? Yang traveling itu apa? Yang dianggap bahwasanya Aisyah suka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya suka apa? Wanita yang suka traveling, suka bepergian, adventure. Tayyib. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan jafa. Tidak ada penghormatan. Gunakan kalimat-kalimat yang bagus. Kemudian ada kalimat
yang bagus juga dari Ibnu Abdul Hadi akhwanillah dalam As-Sarimul Manki. Qala Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala, "Faman 'azzamahu bima la yuhibbu fa innama ata bididdit ta'zim." Siapa saja yang ingin mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara yang tidak beliau cintai, maka hakikatnya dia telah mendatangkan perkara yang berlawanan dengan pengagungan. Paham? Jadi faman ata atau faman 'azzamahu bima la yuhibbu fa inna ma ata bididdit ta'zim. Siapa saja mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hal-hal yang tidak dicintai oleh Nabi. Sesuatu yang kita tahu Nabi tidak mencintainya. Misalnya apa? Nabi tidak suka dihormati dengan berdiri. Nah, di masa hidupnya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Karena itu kebiasaan orang-orang Ajam, Faris dan Rum. Nah, mereka berdiri sedangkan rajanya duduk. Penghormatan dengan berdiri. Beliau larang kaum muslimin. Beliau tidak suka. Makanya siapa saja yang mengatakan bahwasanya menghormati Nabi dengan berdiri, sungguhnya dia sebenarnya tidak menghormati Nabi. Apalagi setelah wafat. Ketika dibacakan Thala'al badru alaina, semuanya berdiri. Katanya roh Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Apakah ini menghormati Nabi? Alif. Tidak. Bahkan ini apa? Bertentangan. Nah, berkebalikan dengan penghormatan. Kenapa? Karena Nabi tidak mencintainya. Paham? Dan contoh yang lain banyak. Melakukan ibadah, bersolawat katanya, tapi dengan solawat yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi tidak mencintainya. Nah, dengan sesuatu yang melampaui batas, maka sungguhnya dia tidak mengagungkan dan tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalimat yang bagus. Dhabit dalam masalah pengagungan terhadap Nabi dan dalam masalah apa? Peremehan. Dikatakan meremehkan kalau apa? Mendatangkan hal-hal yang padanya tanakkus. Naam, dan juga apa? Adamu tauqir. Berarti kalau mau mengagungkan, ya dengan hal-hal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada pengagungan yang lebih utama daripada menunaikan sunnah-sunnah beliau dan menjaga serta membelanya. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat pengagungan yang syar'i yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dorong umatnya untuk berpegang teguh di atasnya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yarda.